Bab 542 sampai 543, Perjalanan Dimensi. Waktu Sang Jenius. Bab 542. Pelayan keluarga Patli membuat berbagai macam makanan. Di antaranya, ada serabi, bubur, dan tumis wortel. Demi menyambut kedatangan Wira, mereka juga mengukus seekor ayam. Di sisi lain, para veteran juga sedang memasak. Mereka telah melakukan perjalanan yang jauh dan bekerja keras sepanjang hari. Jadi, makanan mereka juga tidak kalah enak. Mereka memasak sosis, lalu memanggang roti dan memasak sepanci sup telur. Aromanya yang wangi menyebar hingga keluar pintu halaman. Saat ini, ada banyak anak-anak yang menonton di depan pintu sambil menelan air ludah, termasuk Mada. Hari ini ada tamu istimewa. Jadi, kalian gak kebagian daging. Cepatlah pulang. Patli melambaikan tangannya kepada anak-anak itu, lalu menatap Wira sambil tersenyum dan berkata, penduduk dusun di sini miskin. Begitu masak daging, anak-anak akan berkumpul. Biasanya aku akan kasih mereka sepotong daging kecil. Anak-anak itu berpaling dengan enggan, tetapi Wira malah melambaikan tangannya kepada Mada dan berseru, apa kamu mau makan daging? Mada menelan air liur sambil menggelengkan kepala. Namun, ketika melihat Wira melihatnya sambil tersenyum, dia pun menunduk dengan wajah tersipu dan menyahut, mau. Wira pun berkata sambil tersenyum, suruh teman-temanmu berbaris yang rapi. Nanti setiap orang akan kebagian daging. Terima kasih, Tuan, seru Mada. Dia langsung berpaling dan mengatur anak-anak di depan pintu untuk mulai berbaris. Setelah itu, Wira berkata kepada veteran yang sedang memasak, tambah masak 2 potong daging dan panggang beberapa roti lagi, lalu bagikan roti lapis daging kepada masing-masing anak. Para veteran yang memasak pun bergegas mempersiapkannya. Di sisi lain, Patli menatap Wira sambil tersenyum dan berkata, Kak Wira, kamu benar-benar sangat baik hati. Wira tersenyum dan menjawab, kamu punya 33 hektare tanah. Kalau ambil sewa sebesar 40% sampai 50%, kamu nggak perlu makan wortel setiap malam dan bisa makan daging setiap harinya. Sebenarnya, bukannya Wira sangat baik hati. Hanya saja, dia hidup dalam masyarakat yang tidak kekurangan apapun pada kehidupan sebelumnya. Ditambah dengan mendapatkan ajaran moral yang tradisional, dia pun tidak tega melihat anak kecil kelaparan. Patli tersenyum dengan tidak berdaya, lalu berkata sambil menggeleng, aku ambil 20% saja sudah buat para penduduk sangat kesulitan, apalagi kalau ambil hingga 40-50%. Wira pun bertanya dengan penasaran, berapa banyak hasil pertanian yang diambil oleh pemerintah per 1 hektare tanah. Karena lokasi dusun kami lebih dekat ke kota pusat pemerintahan, pajaknya akan dipungut oleh petugas balai prefektur. Kami harus kasih 7 kg hasil pertanian per 1 hektare tanah, jelas Patli. Kemudian, dia melanjutkan, tapi, mereka nggak terima hasil pertanian. Pak Dirja hanya terima pembayaran pajak dalam bentuk uang. Pantas saja, kata Wira sambil mengerutkan keningnya. Tidak mengambil hasil pertanian, melainkan mengambil uang. Hal ini sangat mencurigakan. Begitu pemerintah memungut pajak dalam bentuk uang, penduduk harus menjual hasil pertanian mereka. Ini memberikan kesempatan kepada pedagang pangan untuk menekan harga bahan pangan. Bahan pangan yang harga pasarannya 3 gabak per setengah kilogram akan diturunkan menjadi 1 gabak per setengah kilogram. Meskipun begitu, pemerintah tetap memungut pajak sesuai harga pasaran. Alhasil, beban pajak ini menjadi berlipat ganda. Kalau hanya ambil uang, para penduduk masih bisa menjalani hidup mereka. Patli menghela napas dan melanjutkan, paling parahnya lagi adalah pajak tambahan. Wira mengerutkan keningnya dan bertanya, berapa banyak macam pajak tambahan yang kalian bayar di sini? Mantan Pati dari Kabupaten Uswal juga memungut 5 macam pajak tambahan sehingga membuat rakyat sangat kesusahan. Sekitar 30 lebih. Patli mengerutkan kening dan berkata, membunuh hewan ada pajaknya masing-masing. Wanita dari usia 13 sampai 30 tahun yang belum menikah akan dikenakan pajak belum menikah, itu juga berlaku untuk pria. Ada juga pajak perayaan tahun baru, pajak penghormatan leluhur, pajak kelahiran anak, dan sebagainya. Saat mendengarkan berbagai jenis pajak itu, Wira seketika merasa sangat marah. Dia pun berkata, siapa yang dengan semena-mena membuat begitu banyak jenis pajak ini? Apa mereka mau membunuh rakyat? Dirja, Prefektur Kota Pusat Pemerintahan Lokana. Patli mendengus, mana mungkin dia peduli sama hidup dan mati rakyat. Dia hanya peduli dengan penilaian dari Menteri Personalia. Selama dia mendapat penilaian terbaik, dia akan naik pangkat dan menjadi kaya. Untung saja, Tuan Wahyudi sangat luar biasa. Tuan Wahyudi berhasil menekan pemberontakan Wolfi dari Kabupaten Hiloka sehingga pangkatnya diturunkan. Danu, pemuda dari tim pengawal, pasukan Zirah Hitam, dan para veteran langsung merasa bangga ketika mendengar orang lain memuji Wira. Sebaliknya, Wira justru merasa sedikit malu saat mendengar orang lain memujinya secara langsung.
Wira pun mengelus hidungnya dan menjawab, pujianmu sudah berlebihan. Wahyudi sebenarnya juga nggak begitu berbakat. Kalau nggak, pemerintah nggak akan menolak untuk mempekerjakannya. Wira memiliki nama samaran yang sangat terkenal, tetapi hanya beberapa orang yang kenal dengannya yang mengetahui nama aslinya. Mengenai segala strategi yang dimilikinya, semua itu didasarkan pada pengetahuan yang diperolehnya dari menonton video klasik Atrana di kehidupan masa lalu. Jadi, Wira bukan benar-benar pintar. Bab 543. Kak Wira, hati-hatilah saat berbicara. Raut wajah Patli menjadi suram, lalu dia berkata dengan nada serius, Tuan Wahyudi memahami sastra dan strategi militer. Dia mampu mengalahkan 10.000 pasukan berkuda bangsa Agrel, juga bisa menuliskan 4 kalimat Wahyudi, mengenang dirga, mengantar Iqbal ke kota, dengan kepintarannya. Dia merupakan seorang jenius di masanya. Wira berdeham sambil mengerutkan kening dan berkata, Panglima Yuda yang sudah mengalahkan bangsa Agrel, bukan Tuan Wahyudi. Wira merasa kebingungan dari mana orang ini mendengar informasi seperti itu, bisa-bisanya dia mengetahui masalah tentang kota pusat pemerintahan Jagabu. Panglima Yuda memang berjasa, tapi jasa terbesar itu milik Tuan Wahyudi. Seorang prajurit yang lagi melarikan diri dan cari makan yang memberitahuku tentang hal ini, ujar Patli. Kemudian, Patli mengecilkan suaranya dan berkata, sayangnya, para pengkhianat di istana mengelabui raja untuk nggak mempekerjakan Tuan Wahyudi lagi selamanya. Hal ini benar-benar membuat orang merasa sangat sedih. Entah gimana keadaan Tuan Wahyudi sekarang. Apa dia merasa putus asa atau enggak? Iya. Danu, tim pengawal, pasukan Zirah Hitam, dan para veteran hanya bisa menahan tawa di kejauhan. Melihat kekhawatiran yang tulus dari Patli, Wira pun berkata dengan berani, kamu nggak usah khawatir. Kalau Tuan Wahyudi benar-benar hebat, dia nggak akan dijatuhkan oleh masalah kecil seperti itu. Masalah kecil seperti itu. Apa kamu tahu apa artinya nggak dipekerjakan lagi selamanya bagi seorang pelajar? Setelah melirik Wira dengan tatapan sinis, Patli menangkupkan tangannya dan menghela napas, lalu berkata, Kak Wira, aku bukannya mau emosi padamu, aku hanya merasa marah atas hal yang menimpa Tuan Wahyudi. Kamu itu pedagang dari Kabupaten Uswal, apa kamu tahu di mana Tuan Wahyudi tinggal? Aku ingin mengunjunginya nanti. Sekujur tubuh Wira sontak bergidik, lalu dia bertanya, kamu mau jadi penggemarnya? Patli tampak kebingungan. Setelah mendengar penjelasan dari Wira, dia pun berkata sambil tersenyum, nggak masalah kalau dibilang penggemar. Sebagai pelajar, yang kami impikan itu memperbaiki dunia, memberikan tujuan kepada hidup, mewarisi pengetahuan dari orang bijak, dan membawa kedamaian bagi dunia. Kami nggak bisa melakukan semua ini, tapi Tuan Wahyudi sudah melakukannya. Jadi, nggak masalah kalau kami disebut penggemarnya. Wira kembali berdeham, lalu berkata dengan berani, aku hanya seorang pedagang, nggak terlalu paham soal pelajar. Jadi, aku nggak tahu dia tinggal di mana. Begini saja, tunggu aku pulang dari kota provinsi 1 bulan lagi, lalu ikutlah denganku ke Kabupaten Uswal. Aku akan membantumu cari tahu. Baik, sepakat, ya. Ucap Patli sambil menangkupkan tangannya dan tersenyum berseri-seri. Pada saat ini, seorang wanita yang cantik keluar bersama seorang anak kecil. Kemudian, dia memanggil dengan suara lembut, suamiku, ayo kita makan. Kalau enggak, nanti makanannya dingin. Loh, oke. Patli melambaikan tangannya dan berkata, Kak Wira, silakan. Tunggu sebentar. Wira berjalan ke arah veteran yang memasak, lalu mengambil keranjang berisi roti lapis daging yang sudah disiapkan sebelumnya dan berjalan keluar. Mada dan banyak anak kecil lainnya sedang berbaris di depan pintu sambil menatap ke depan. Nih. Wira pun mulai membagikan roti lapis daging itu. Begitu menerimanya, sebagian anak kecil langsung memeluk roti lapis daging itu dan pergi sambil menahan air liur. Ada juga sebagian anak kecil yang langsung menyantapnya dengan lahap. Sementara itu, Mada berdiri di baris paling akhir. Ketika mendapatkan sebuah roti lapis daging, dia langsung memasukkannya ke pakaian, lalu bersujud dan berkata, terima kasih, Tuan. Berdirilah. Wira langsung memapah Mada untuk berdiri, lalu diam-diam menaruh sedikit uang ke tangannya dan berkata, jangan biarkan orang lain melihatnya, cepatlah pulang. Kebaikan besar Tuan ini hanya bisa aku balas di kehidupan selanjutnya. Setelah meniru ucapan dalam pertunjukan, Mada mengusap air matanya, lalu langsung berbalik dan pergi dengan cepat. Setibanya di depan pintu dusun, Mada menyipitkan matanya, bersembunyi di sebuah sudut dinding, dan tidak berani bergerak lagi. Malam harinya, sekelompok petugas patroli dari balai prefektur dan kepala desa masuk ke dusun. Mada yang ketakutan mencoba untuk pergi. Namun, begitu mendengar mereka bertanya apakah ada pria bermarga Darmadi yang datang ke dusun ini, dia pun tidak bisa menahan diri dan diam-diam mendekati mereka. Bab 544. Dusun Pranowo ditempati oleh penduduk bermarga Pranowo, orang bermarga Darmadi di dusun ini hanyalah Wira yang menumpang tinggal. Jadi,
Kemungkinan besar orang yang dimaksud oleh para petugas patroli ini adalah Wira. Setelah mendekat dengan hati-hati, Mada menempelkan telinganya di dinding dan diam-diam menguping. Di dalam rumah yang gelap, sebuah lampu minyak dinyalakan. Pemilik rumah yang bernama Kama Pranowo sedang berlutut di lantai dengan ketakutan. Di satu-satunya kursi di sana, ada seorang pria parubaya berkumis dan bermata tajam yang duduk di atasnya. Sementara itu, kepala desa dan 4 petugas patroli berdiri di sampingnya. Kemudian, kepala desa menunjuk pria parubaya itu dan mengenalkan, "Kama, ini Pak Agra, kepala petugas patroli di kota pusat pemerintahan Lokana. Dia mau menanyakan beberapa hal padamu." "Jadi, jawab yang jujur." "Iya." "Baik, baik," sahut Kama yang berlutut sambil mengangguk. Sebagai seorang preman, Kama tentu saja pernah mendengar reputasi Agra. Dia merupakan tokoh besar di kota pusat pemerintahan dan sangat andal dalam menyelesaikan kasus. Dia memiliki pengaruh dalam dunia persilatan maupun pemerintahan dan metode yang digunakannya sangatlah kejam. Agra, kepala petugas patroli dari kota pusat pemerintahan Lokana itu pun berkata dengan tegas, "Seseorang bermarga Darmadi membawa 20 kereta kuda untuk menumpang tinggal di dusun kalian. Di mana dia sekarang?" Saat mendengar Agra mencari tahu tentang pedagang bermarga Darmadi itu, Kama langsung merasa penasaran. Namun, dia tetap menjawab dengan jujur, dia menumpang tinggal di rumah seorang sarjana kabupaten bernama Patli. Sarjana Kabupaten Patli. Agra mengerutkan kening, lalu bertanya dengan suara berat, "Ada siapa saja di rumah Patli itu?" Kama kembali kebingungan saat Agra mencari tahu tentang situasi di rumah Patli. Dia memaksakan diri untuk menjawab, keluarganya Patli terdiri dari 5 orang, ada dia, istrinya, anaknya, dan 2 pelayan. Istri dan pelayan. Sorot mata Agra menjadi suram, lalu dia bertanya, "Paras Siska dan pelayannya lumayan cantik, kan?" Siska itu wanita tercantik di dusun sekitar ini, pelayannya juga sangat menarik. Kama tidak berani menyembunyikan apapun. Dia menjadi semakin penasaran kenapa kepala petugas patroli ini menanyakan hal seperti itu. Setelah terdiam untuk beberapa saat, Agra pun melirik ke samping sejenak. Kemudian, seorang petugas patroli berkata, "Kami mau menumpang 1 malam di rumahmu. Mulai sekarang kamu nggak boleh keluar dan harus tinggal di sini dengan patuh." "Ah, baik," jawab Kama dengan kebingungan sambil mengangguk. Rumah itu hanya memiliki sebuah tempat tidur. Agra mengerutkan kening, lalu menggeser beberapa gelas minum di atasnya dengan pedang dan duduk bersila di dekat dinding. Sementara itu, beberapa petugas patroli yang lain berdiri di kedua sisi pintu. Kepala desa dan Kama menatap mereka dengan kebingungan, tetapi mereka juga tidak berani bertanya dan hanya bisa bersandar di sebuah sudut ruangan. Untuk apa sekelompok petugas patroli ini bertanya tentang Tuan Wira? Kenapa mereka juga mencari tahu kondisi keluarga Kak Patli? Apa mau mereka sebenarnya? "Nggak bisa, aku harus kasih tahu Tuan Wira dan Kak Patli. Sekelompok orang ini kayaknya berniat buruk," gumam Mada. Mada tampak kebingungan seusai mendengar percakapan mereka. Dia pun bergegas berbalik dan berjalan dengan hati-hati. Krak. Hanya saja, lantaran hari sudah malam dan tidak bisa melihat jalan dengan jelas, Mada tidak sengaja menginjak sebuah ubin setelah berjalan beberapa langkah. Suara yang nyaring pun terdengar. "Siapa di luar?" Agra yang berada di dalam rumah pun langsung berdiri. Kedua matanya menjadi sangat tajam dalam seketika. Kemudian, pintu kayu didobrak dan kedua petugas patroli yang berada di dekat pintu melompat keluar. Setelah itu, suara anjing yang menggonggong dengan keras terdengar di dusun. "Ah!" Pada pukul 3 pagi, Wira berteriak dan tersentak dari mimpinya, keringat dingin menetes di dahinya. Brak! Danu yang berada di sampingnya langsung bangun dan menghampirinya dengan cepat, lalu bertanya, "Kak Wira, ada apa?" "Gak apa-apa." Wira mengerutkan kening sambil menggeleng, lalu dia lanjut